Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian acara yang sama, yaitu kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Wasiyatul Mustafa, mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini ada guna manfaatnya bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, untuk menyingkat waktu langsung saja kita bacakan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Melanjutkan kajian yang kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali bahwasanya untuk menjauhi makanan-makanan yang haram. Rasulullah berpesan kepada Ali karramallahu wajhah untuk senantiasa memakan makanan yang halal. Karena dengan makanan yang halal, sofa dinuhu, maka bening agamanya jelas ya. Waraqa qalbuhu walam yakun li ta'wati hijabun. Dengan makanan yang halal, imbasnya akan membentuk seseorang itu mempunyai hati yang lembut, yang mudah untuk mendapatkan pencerahan, yang mudah menerima kebenaran Al-Quran, Al-Hadis, petua-petua para ulama-ulama ya. Begitu juga kalau memisahkan makanan yang halal, maka Allah tidak menutup, tidak terhijab ya, tidak terdinding doa-doanya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang senantiasa makan makanan syubhat, makanan yang haram, maka mati hatinya dan agamanya juga wa khafadinu ya, agamanya ringan, artinya tidak jelas, tidak tertantap di dalam dirinya. Keyakinannya juga lemah dan doanya terhijab, terdindingi ya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, untuk menyambung kajian yang kemarin, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza ghadiballahu ala ahadin, idza ghadiballahu nak tetekalane wis bendu sapa Allah, Gusti Allah, ala ahadin ing atase wong suwiji, razaqahu moko paring rezeki sapa Allah hu ing wong, malan ing arta haraman, yaiku harta sing haram. Fa idza stadda moko tekane wis banget apa ghadabuhu bendune Allah, kese kebenciane Gusti Allah marang alaihim ing atase wong sing niku membiasakan makanan yang haram. Artinya orang yang enggak bisa diatur ya. Ya, dia senantiasa menuruti hawa nafsunya, tidak dapat menerima petua-petua para ulama, petua-petua Al-Qur'an, petua dari hadis dan para guru-guru, sudah tertutup karena hatinya sudah dipenuhi makanan yang haram. Maka pada saat ini Allah marah terhadap seseorang yang senantiasa ingkar kepada Allah. Dilanjutkan dulu baca kitabnya. Wa kullabihi
maka masrahake sapa Allah bi kelawan Allah syaitan ing setan. Yubari kan anderekake sapa setan lahu marang wong fihi ing dalem ardhul haram wa yashabu lan ngancani sapa setan ing wong wa syalulan ketungkul sibuk setan kelawan wong ing wong bidunya kelawan donya anidene saking agama wa yusahilu lan gampangake sapa setan lahu keduwe wong umur dunya utawa pira-pira perkara dunyane wong wa yakulan ngucap sapa setan Allahu utawa Gusti Allah iku ghafurun iku zat kang akeh ngapurane rahimun tur kang welas asih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kajian kita kali ini, idza ghadiba Allah ala hadir razaqahu malan haram. Tak kala Allah Subhanahu wa taala ini membenci kepada hambanya, maka Allah memberikannya harta benda dari hal-hal yang haram. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa Allah bersikap demikian? Memang Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif. Allah mempunyai sifat jais, menang ya. Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Jadi terserah Allah mau hambanya ini menjadi ahli surga, mau hambanya ini dijadikan ahli neraka, ini adalah kehendak Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan syariat agama kepada kita semuanya dengan memberikan contoh-contoh orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali sumber ilmu pengetahuan untuk dapat kita teladani sejarah-sejarah orang terdahulu yang mungkar, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah-sejarah orang-orang yang alim, orang-orang yang sabar, orang-orang soleh, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya yang sekarang ini masih hidup, tentunya satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk tekun belajar, mengkaji kandungan isi Al-Qur'an, mengkaji hadis Rasulullah, dan termasuk mengkaji pendapat-pendapat para ulama, para salafus saleh, untuk membimbing kita ke jalan yang baik. Doa kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah bendu, sudah murka kepada hambanya, ya Allah memberi makanan, segala kebutuhannya ini jalan-jalan yang haram. Karena apa? Karena sudah wataknya manusia tersebut senantiasa berjalan di jalan yang haram. Dan ketika fa'idastadda ghadabahu alaihi wa kullabi syaitanan yubariku lahu fihi wa yashabu wa yashghalu bidunya aniddin. Begitu juga ketika kemarahan Allah itu sudah memuncak, ya. Sudah memuncak, maka apa? Segala apa yang hambanya ini lakukan yang boleh dikatakan al-abdul fajir dalam sebuah hadis itu yang diriwayatkan Abi Qatadah itu, ya. Itu abdul fajir, ya, orang yang kebiasaannya, tabiatnya buruk. Ya semuanya akhirnya Allah di puncak kemarahannya menyerahkan semua kehidupannya ini kepada setan. Rezekinya, makan minumnya, segala kebutuhannya ini bergumul. Yubariku lahu fihi, bergumul dengan setan. Wa yashabuhu, dan berteman dengan setan. Wa yashghalu, dan kesibukannya di dalam mencari dunia ini ya bersama setan. Wa yashghalu bidunya aniddin, yaitu segala aktivitasnya ini hanya untuk dunia, tidak mementingkan akhirat. Karena pikirannya, hatinya
panca inderanya, seluruh jiwanya, badannya, jiwanya ini sudah apa? Sudah menjelma menjadi setan. Maka jangan heran para pemirsa bahwasanya kelihatannya manusia, tapi perilakunya seperti setan. Maka kita diharapkan untuk apa? Berdoa di dalam Al-Quran itu mencari perlindungan kepada Allah dengan surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Artinya manusia ini juga bisa ya mendo-mendo ya, perbuatannya seperti setan. Banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya manusia ini perilakunya seperti setan itu apabila di dalam hati manusia itu apa? Ujub ya, menganggap dirinya paling hebat ini. A'jabatu nafsuh. Nah, ini tanda-tandanya kalau hatinya sudah dikuasai setan, maka seluruh pikirannya, seluruh perbuatannya, seluruh lakunya ini termasuk apa? Perbuatan-perbuatan setan. Karena apa? Di dalam dirinya sudah dikuasai setan. Apa? A'jabatu nafsu, menganggap dirinya paling hebat. Istaksara amalu, menganggap amal baiknya sudah banyak. Nasya dunubahu, dia menganggap gak punya salah. Nah, orang seperti ini sudah dikuasai sama setan atau iblis. Dan orang yang abdul fajir, orang yang sudah ahli maksiat, atau syahilulahu umur dunya. Dan karena mereka sudah bergumul dengan setan, maka segala aktivitas dunianya itu sangat mudah sekali untuk mencari harta. Ya, mencari harta, cepat kaya lah, menumpuk-numpuk harta. Sudah lupa dengan sodako, lupa dengan amal kepada yang lainnya. Nah, ini sudah apa? Menyatu dengan setan. Wa yaqulullahu ghafurur rahim. Dan setan membisikkan kepada batinnya, hatinya orang yang apa ahli maksiat ini, ya, orang yang ahli berbuat keburukan ini senantiasa apa? Numpuk-numpuk harta dengan ungkapan apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menyayang. Jangan khawatir kamu, dosa-dosa kamu seluas lautan, dosamu akan diampuni oleh Allah. Jangan khawatir. Nah, ketika seorang yang ahli maksiat ini mendapatkan bisikan setan seperti ini, maka apa? Maka semakin apa? Berangas hidupnya, mencari hartanya. Maka semakin apa? Semakin menjadi-jadi apa? Di dalam ingkaran kepada Allah. Ini karena apa? Bisikan setan yang salah kepada orang yang salah juga ya. Bisikan setan itu benar tapi masuk kepada orang yang salah, sehingga apa? Perilakunya semakin apa? Semakin rusak. Memang betul Allah zat Maha Pengampun, Allah zat Maha Penyayang. Tetapi konteksnya itu seperti apa? Nah, ini harus kita pelajari bahwasanya Allah itu Maha Pengampun bagi hambanya yang ketika melakukan kesalahan dia cepat-cepat bertobat. Seperti itu pemirsa. Nah, dia tidak mau terjerumus ke dalam kesesatan secara terus-menerus. Nah, ini Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Orang yang bertobat nantinya di akhirat, ya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kasih sayangnya di akhirat nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bahwasanya apabila seseorang itu sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan bara'atun minallahi wa rasulih dalam surat Taubat itu ya. Sudah lebur, sudah dibiarkan begitu saja. Ya, orang-orang yang ingkar, biarlah yang mengurusi kehidupannya adalah setan, dan biarlah mereka bersatu dengan setan.
segala aktivitas hidupnya, makan minumnya, rezekinya, apapun yang dimilikinya bergumul, bergulat dengan syaitan. Dan mereka menganggap remeh ampunan Allah. Dan apa yang mereka lakukan ini memang sudah menjadi kehendak Allah, takdir Allah bahwasanya mereka itu ahli neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah kitab Asyiatul Mustafa pada bagian kedua ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menjauhi makan-makanan yang haram, menjauhi perbuatan-perbuatan menzalimi orang lain, apalagi menzalimi sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Semoga menjadi kajian yang barokah, yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.